Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlin S. Muhammad. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Biologi, Prodi Pendidikan Biologi. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang mengidentifikasi masalah-masalah dalam belajar. Subtopik yang pertama yaitu pengertian belajar. Yang kedua, masalah belajar, dan yang ketiga, faktor masalah belajar. Nah, pengertian belajar di sini ialah belajar ialah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, adapun belajar di sini adalah proses perubahan pengetahuan atau perilaku sebagai hasil dari pengalaman melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya. Nah, masalah belajar. Masalah belajar adalah hubungan dengan kegagalan belajar. Dapat dilihat dari prestasi belajar mahasiswa yang rendah. Gejala kesulitan belajar dapat pula dilihat dari tidak sepenuhnya harapan-harapan yang dituntut oleh kampus terhadap mahasiswa, harapan dosen, dan harapan orang tua. Selain itu, kesulitan belajar atau masalah belajar dapat dilihat pada mahasiswa yang dianggap memiliki potensi yang tinggi, tetapi prestasi yang dicapai hanya setingkat dengan prestasi teman-temannya yang memiliki potensi rata-rata. Potensi mereka yang mereka capai tidak sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kesulitan belajar adalah kesukaran, kesusahan, keadaan yang sulit atau sesuatu yang sulit. Kesulitan merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan ciri-ciri hambatan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan, sehingga diperlukan usaha yang lebih baik. Yang pertama, sikap terhadap belajar. Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang suatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Adanya penilaian tentang sesuatu mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, atau mengabaikan. Siswa memperoleh kesempatan belajar, meskipun demikian, siswa dapat menerima, menolak, atau mengabaikan kesempatan belajar tersebut sebagai ilustrasi. Kemudian yang kedua ialah motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya suatu proses belajar. Motivasi belajar pada diri siswa dapat menjadi lemah. Lemahnya motivasi atau tidak adanya motivasi belajar akan melemahkan kegiatan belajar. Selanjutnya, mutu hasil belajar akan menjadi rendah. Oleh karena itu, motivasi belajar pada diri siswa perlu diperkuat terus-menerus agar siswa memiliki motivasi belajar yang kuat. Pada tempatnya diciptakan suasana belajar yang menggembirakan. Kemudian yang ketiga, konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Nah, pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi, bahan dasar belajar maupun proses memperolehnya. Untuk memperkuat perhatian pada pembelajaran, guru perlu menggunakan bermacam-macam strategi belajar dalam mengajar dan memperhitungkan waktu belajar serta selingan istirahat. Kemudian yang keempat yaitu mengolah bahan belajar. Mengolah bahan belajar merupakan kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara memperoleh ajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa. Isi bahan belajar merupakan nilai-nilai dari suatu ilmu pengetahuan, nilai agama, nilai kesusilaan, serta nilai kesenian. Kemampuan siswa dalam mengolah bahan pelajaran menjadi makin baik jika siswa berperan aktif selama proses belajar. Kemudian faktor masalah belajar internal. Yang pertama, kecerdasan atau intelijensi adalah kemampuan siswa untuk memecahkan suatu masalah dengan tepat dan cepat. Peranan belajar dapat menyebabkan belajar cepat berhasil. Anak yang mempunyai kecerdasan
yang tinggi akan dapat lebih berhasil dalam belajarnya karena peranan kecerdasan begitu penting. Maka guru hendaknya dalam belajar tidak hanya berisi pengetahuan, tetapi sesuatu yang diajarkan supaya diusahakan dapat meningkatkan kecerdasan murid, misalnya dengan menggunakan metode mengajar yang tepat. Kemudian yang kedua, konsentrasi atau perhatian. Faktor internal lainnya yaitu sulitnya memfokuskan perhatian pada apa yang sedang dihadapi. Siswa mudah terganggu konsentrasinya oleh hal-hal yang dianggap sepele. Nah, kemudian yang ketiga adalah ingatan. Ingatan adalah penting dalam belajar sebab ingatan akan menyebabkan kepandaian, kecakapan, keterampilan seseorang dapat bertambah. Anak yang lemah ingatannya akan sulit memperoleh terhadap hasil belajar. Sebaliknya, jika ingatannya kuat dan tahan lama, membuat belajar akan dapat stabil dan mudah dalam memperoleh dari apa yang telah dipelajari. Kemudian faktor yang keempat, yaitu perasaan. Perasaan dari keterangan di atas dapat mengerti bahwa sikap seseorang itu sangat dipengaruhi oleh perasaannya, karena seseorang akan bertindak pada mulanya sudah memiliki suatu rencana dari dalam dirinya, baik rencananya dilaksanakan atau tidak, namun di dalam hatinya sudah memiliki kehendak untuk bersikap. Untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu tujuan itu belajar akan sangat ditentukan oleh faktor dari dalam diri seseorang itu. Kemudian yang kelima, kemauan. Kemauan memegang peran penting dalam belajar. Adanya kemauan akan mendorong belajar dan sebaliknya tidak adanya kemauan dapat memperlemah belajar. Di dalam diri individu yang belajar harus adanya dorongan dalam dirinya yang dapat mendorong kesatuan tujuan. Kemauan belajar berhubungan dengan bermacam-macam hal yang dimaksud. Kemudian yang keenam, mental. Keadaan mental atau psikologis yang bersifat sesaat maupun yang terus-menerus sehat, segar, dan kuat. Kemudian yang ketujuh adalah kesehatan. Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya terhadap kemampuan belajar. Siswa yang sering mengalami gangguan kesehatan akan kesulitan dalam belajar, yaitu sulit menerima dan mencerna materi pelajaran yang diberikan guru. Faktor ini penanganannya melibatkan orang tua. Maksudnya orang tua di sini harus terlibat secara langsung dalam kesehatan anaknya. Kemudian yang kedelapan, kelainan pada organ tubuh. Misalnya, anak mengalami masalah pendengaran dan penglihatan. Siswa kurang jelas mendengar suara guru yang menerangkan pelajaran. Begitu pula untuk melihat catatan atau tulisan yang ada di papan tulis. Nah, yang kesembilan, karakter buruk. Siswa memiliki karakter buruk cenderung mengalami kesulitan dalam belajar. Misalnya, siswa yang suka bolos, sering datang terlambat, dan suka latah. Penanganan kesulitan belajar memerlukan serangkaian proses yang dikenal dengan bimbingan belajar individual dan program remedial. Selain itu juga perlu bimbingan psikologis dari guru konseling yang ada di sekolah. Yang ke-10, intelijensi dan bakat. Bila seseorang mempunyai intelijensi tinggi dan bakatnya ada dalam bidang yang dipelajari, maka proses belajarnya akan lancar dan sukses. Selanjutnya ada minat belajar. Suatu rasa lebih suka dan tertarik. Minat yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi. Sebaliknya, minat belajar kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah. Kemudian yang ke-12, bakat. Bakat adalah potensi atau kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir. Setiap individu memiliki bakat yang berbeda-beda dan seseorang yang mempelajari sesuatu yang sesuai dengan bakat yang dimilikinya.
Apabila seorang anak mempelajari studi dengan bertentangan dengan bakatnya, maka ia akan merasa bosan. Kemudian di sini ada yang selanjutnya adalah intelijensi dan bakat. Rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini timbul dari keinginan mewujudkan diri bertindak dan berhasil, dan segi perkembangan rasa percaya diri dapat timbul berkat adanya pengakuan dari lingkungan. Dalam proses belajar, diketahui bahwa unjuk prestasi merupakan tahap pembuktian perwujudan diri yang diakui oleh guru dan rekan sejawat siswa. Kemudian yang ke-14 ada cita-cita. Cita-cita siswa sebagai motivasi intrinsik perlu didikan. Didikan memiliki cita-cita harus ditanamkan sejak kecil. Cita-cita merupakan harapan besar bagi siswa sehingga siswa selalu termotivasi untuk belajar dengan serius demi menggapai cita-cita tersebut. Kemudian motivasi belajar. Motivasi belajar seseorang turut mempengaruhi keberhasilannya. Motivasi merupakan suatu dorongan pada diri manusia untuk berbuat mencapai tujuan. Dorongan dari luar dari dalam disebabkan karena adanya kebutuhan, sedangkan dorongan dari luar misalnya seseorang anak mendapat hadiah dari gurunya karena berprestasi yang baik, sehingga akan mendorong anak untuk lebih giat lagi dalam belajar. Oleh karena itu, pendidik dan guru perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan bagaimana memberikan motivasi pada anak didiknya. Karena anak akan mempunyai dorongan yang kuat untuk belajar, akan lebih giat dalam belajarnya. Kemudian di sini ada kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar siswa akan mempengaruhi kemampuannya dalam berlatih dan menguasai materi yang telah disampaikan oleh guru. Kebiasaan buruk tersebut dapat berupa belajar pada akhir semester, belajar tidak teratur, menyia-nyiakan kesempatan belajar, dan dating terlambat. Kemudian yang terakhir adalah motivasi belajar. Menyimpan memperoleh hasil belajar merupakan kemampuan menyimpan isi pesan dan cara perolehan pesan. Kemampuan menyimpan tersebut dapat berlangsung dalam jangka waktu yang pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Terima kasih. Baiklah, sampai di sini dulu video pembelajarannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.